Baik, kita teruskan dengan kisah tentang umat-umat dahulu yang mendustakan para nabi. Okey. Kita ada masa 15 minit lagi. Ustaz hendak jelaskan ini secara ringkas. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan? Betul tak Nabi Ibrahim pernah kedatangan tetamu yang terdiri dari malaikat? Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Ustaz, langsung saja tafsirkan. Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh beberapa orang rasul. Rasul dari kalangan malaikat. Tadi kan kita sebut rasul terbagi dua. Rasul dari kalangan malaikat. Mereka dalam bentuk manusia. Mereka beri salam, Ibrahim pun jawab salam. Ada orang yang mempertikaikan kita apa sebab sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa tidak salam saja macam Quran sebut? Golongan anti hadis yang hanya ambil Quran sahaja, mereka selalu beri salam tambah assalam tanpa Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu, kita kena hati-hati. Syariat Nabi Muhammad ini salam, ini syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika menjelaskan ayat fahayyu bi ahsana minha aw rudduha wa idza huyyitum, tolong ulangi, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bila kamu diberi ucap selamat, jawablah dengan yang lebih baik atau yang serupa. Lalu Nabi Muhammad explain, bila orang ucap Assalamualaikum, jawablah Waalaikumsalam warahmatullah, atau jawablah yang serupa Waalaikumsalam. Ini syariat. Yang ini syariat Nabi Ibrahim salam. Yang syariat Nabi Muhammad pula ada dia punya penjelasan. Siapa yang beri salam Assalamualaikum dapat 10. Siapa yang beri Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20. Siapa beri salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dapat 30. Jadi kita perlu tak tertakluk dengan salam Nabi Muhammad. Ini syariat. Itu sebabnya tidak betul dakwaan golongan anti hadis. Sebenarnya dalam Quran kita disuruh salam saja, tak ada Assalamualaikum. Ini salah bagi kita. Okey. Dan dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak lembu gemuk yang dibakar. Nabi Ibrahim rupanya orang yang hormat pada tetamu. Begitulah tabiat orang Arab selanjutnya. Orang Arab sangat menghormati tetamu. Mereka setiap tetamu datang dijamu, diberi hidangan. Dan dalam hal ini, lihat makan orang dulu lembu. Ya, padahal tetamu tu tak dikenal. Bukan kawan baik, bukan. Tak dikenal. Lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silakan kamu makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Nah, setiap tangan mereka menjangkau ke arah anak lembu, tangan mereka tak sampai. Setengah riwayat dikatakan macam acah saja. Ibrahim lalu takut. Ibu-ibu, rasa takut walaupun dia termasuk ibadat hati,
dan ibadat mesti ditujukan pada Allah. Betul tak? Oleh sebab itu, kalau takut itu termasuk ibadat, iaitu ibadat hati, dan ibadat mesti ditujukan pada Allah, itu sebabnya takut terbagi dua. Tolong ikuti. Takut adat, takut khurafat. Takut adat ini, itu dibolehkan bila ada orang umpamanya akan membunuh kita bila kita buat sesuatu. Bila kita umpamanya berdakwah, lalu orang akan tangkap kita dan bunuh kita. Ketika itu, hentikan sejenak berdakwah, tidak salah. Karena takut dibunuh. Tahu tak? Harun yang ditinggalkan oleh Nabi Musa menjemput Taurat, tak berani Harun menegur apa yang Samiri buat, iaitu anak lembu juga dijadikan patung untuk disembah. Mengapa kamu tidak tegur mereka, larang mereka menyembah anak sapi, anak lembu? Antara lain jawaban Harun, aku hampir saja dibunuh, macam mana aku nak cakap? Di situ para ulama mengambil kesimpulan, demi menjaga diri jangan dibunuh, lalu kita stop dakwah, tidak dosa. Itu namanya takut adat. Seperti ibu-ibu takut memperbaiki barangan elektrik sendiri, takut kejutan. Betul tak? Ibu-ibu dan bapa takut mendekati harimau yang tidak di dalam sangkar, takut mendekati atau memegang ular atau kalajengking, sebab adatnya biasanya mematuh. Takut itu tidak merosakkan akidah. Yang merosakkan akidah takut khurafat. Seperti tadi jam 8.30 atau jam 9 keluar rumah, sampai di pintu bersin. Orang tua-tua kata ni kalau bersin di muka pintu sebelum berangkat nanti mesti accident. Lalu buka baju sampai sekarang masih tidur. Itu takut khurafat. Takut khurafat syirik hukum. Takut umpamanya dapat angka flat number kereta ke-13, takut nanti mudah accident. Itu takut khurafat. Boleh faham takut terbagi berapa? Dua. Jadi takutnya Nabi Ibrahim, orang ini disuruh makan tapi berlagak macam ambil tapi tangannya tak sampai. Mula takut. Takut apa namanya? Adat. Takut adat. Sebab adatnya tak macam itu. Lalu dihidangkanlah kepada mereka, Ibrahim berkata, silakan makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, yakni Ishak. Untuk isterinya yang mana ni? Sarah atau Hajar? Nah, sebelumnya Hajar dah dapat anak dah, Ismail. Sampai umur 13 tahun Nabi Ibrahim disuruh sembelih. Akhirnya selamat tak Ismail? Allah ganti dengan Kibash. Sebagai menghargai iman Ibrahim, apa saja Allah perintah dia buat. Lalu pada tahun yang sama ini malaikat datang beri tahu pada Ibrahim isteri pertamanya Sarah. Padahal ketika itu umurnya 99 tahun. Ibu-ibu yang baru 50 tahun, 60 tahun masih ada harapan sebenarnya. Itu 99 tahun dan Ibrahim tu 100 tahun. Ya, ada harapan lagi tu. Lihat apa jawaban. Kemudian istrinya, siapa isteri di sini? Sarah datang memekik tercengang lalu menepuk mukanya sendiri seraya berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Macam mana aku boleh dapat anak? Rupanya Sarah ni mengintip rupanya perbualan suaminya dengan tetamu.
Maknanya ibu-ibu boleh ngintip tak? Hati-hati. Hati-hati. Dia ada dalil ni. Bukan Ibrahim beritahu, dia dengar. Dia dengar pembicaraan suaminya dengan tetamu. Dia cakap elok-elok Pak ya. Kemudian istrinya datang memekik, tercengang lalu menepuk mukanya sendiri berkata, aku adalah seorang perempuan tua yang mandul. Mereka berkata, mereka siapa? Malaikat. Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijak, lagi maha mengetahui siapa yang layak diberi anak, siapa yang tidak, itu Allah lebih tahu. Karena cerita ini bersambung, boleh teruskan sikit? Ibrahim bertanya, apakah urusanmu hai para utusan? Nah, Ibrahim di sini confirm, tahu bahawa itu adalah malaikat. Dari mana? Karena malaikat tahu tadi menjawab pertanyaan Sarah, Tuhanmu yang telah memfirmankan. Oh, confirm ini adalah Rasulullah dari kalangan malaikat. Lalu Ibrahim pun tanya, apa urusanmu datang? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaum Lot. Maknanya Ibrahim dengan Nabi Lot sezaman tak? Dan dalam sejarah dikatakan Lot anak saudara Ibrahim. Dia ada hubungan kerabat. Yang satu di Palestin, Ibrahim, dan satu lagi Lot itu di Jordan. Kan negeri Sodom itulah tapak laut mati. Itulah dulu negeri Sodom atau Sodom. Agar kami timpakan pada mereka batu-batu dari tanah yang keras yang ditandai di sisi Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Rupanya mereka dihujani dengan hujan batu besar-besar dari langit. Dan batu itu rupanya sudah tertulis setiap batu itu nama orang yang akan dikenakan. Itu namanya musawwamah. Musawwamah ni maknanya sudah tertulis namanya. Oh, untuk si Anu, si A, si B, si C. Dia akan mencari siapa yang patut dijadikan target atau sasaran. Itu makna musawwamah. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri kaum Lot itu. Maknanya orang beriman diselamatkan oleh Allah, yaitu dengan dalam hadis, dalam ayat yang lain disebut Nabi Lot disuruh oleh malaikat supaya berangkat sebelum subuh. Sebelum subuh tinggalkan negeri. Lalu begitu sampai di perbatasan negeri yang satu lagi, barulah negeri itu dibalikkan oleh Allah. Dan di dalam tafsir disebut ketika para malaikat akan bersorai atau beredar, Ibrahim sempat berpesan, tolong selamatkan Lot dan orang-orang beriman, sebab Lot itu anak saudaraku. Macam itu pesan Nabi Ibrahim kepada malaikat. Itu sebabnya malaikat suruh Lot dan orang beriman meninggalkan negeri tersebut. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah. Siapa maksudnya rumah mana ni? Rumah Lot. Dari orang-orang yang berserah diri. Maknanya mereka orang yang beriman. Boleh tak dengan istilah lain tadi, muhsinin? Yes. Nah, kita sampai ke ayat yang terakhir. Kita baca dua ayat terakhir. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin wa tarakna fiha ayah lilladzina yakhafuna al-'azab al-alim. Dan kami tidak mendapati di negeri itu kecuali sebuah rumah, yaitu rumah Lot dan keluarganya, dari orang-orang yang berserah diri.
Dan kami tinggalkan pada negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada siksa yang pedih. Tanda di sini ialah batu-batu yang bertumpuk-tumpuk yang dipergunakan untuk membinasakan kaum Lut. Ada pula yang mengatakan sebuah telaga yang airnya hitam dan busuk baunya, yang hari ini kita sebut dengan Laut Mati. Itulah rupanya Laut Mati itulah tapak negeri apa dulunya? Sodom. Yang Allah balikkan yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan dengan sambungan kisah yang lain. Di sini Allahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.